Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rozali Ramadhani dengan info 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian 3 Matematika Diskrit dengan resep pengampu Ibu Nita Putri Tani. Konsep dasar posep, fetis, dan graf. 1. Konsep dasar posep. Definisi posep, suatu relasi biner R pada sebuah himpunan disebut suatu urutan parsial atau partial ordering pada S jika R bersifat 1. Refleksif, di mana himpunan A berelasi dengan himpunan A untuk semua A termasuk elemen R. 2. Antisimetris, jika himpunan A berelasi dengan himpunan B dan himpunan B berelasi dengan himpunan A, maka himpunan A sama dengan himpunan B. 3. Transitif, jika himpunan A berelasi dengan himpunan B dan himpunan B berelasi dengan himpunan C, maka himpunan A berelasi dengan himpunan C. Sehingga dari ketiga sifat tersebut, pasangan himpunan S dengan relasi R disebut juga dengan himpunan terurut parsial atau partial diordered set atau posep. Contoh yang pertama, misalkan A sebuah himpunan bilangan bulat positif dan R sebuah relasi biner pada A sedemikian rupa sehingga himpunan A, B ada di dalam R jika A membagi habis B. Karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, R merupakan suatu relasi refleksif. Karena jika A membagi habis B, berarti B tidak membagi habis A kecuali A sama dengan B, R adalah sebuah relasi antisimetri. Karena jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C, R adalah sebuah relasi transitif. Jadi, R adalah sebuah relasi pengurutan parsial atau posep. Contoh yang kedua, himpunan N dengan relasi lebih kecil dari atau sama dengan adalah sebuah posep karena lebih kecil dari atau sama dengan menyatakan relasi lebih kecil dari atau sama dengan merupakan suatu urutan parsial pada N atau bilangan asli. Karena A sama dengan A, maka A mendahului A untuk setiap A elemen N bersifat refleksif. Jika A mendahului B dan B mendahului A, maka hal ini akan dipenuhi jika A sama dengan B merupakan sifat antisimetri, dan jika A mendahului B dan B mendahului C, maka pasti A mendahului C. Ini merupakan sifat sensitif, terbukti bahwa relasi lebih kecil dari atau sama dengan adalah urutan parsial pada N bilangan asli. Contoh 3, B adalah sembarang himpunan dan PB adalah power set dari B. Relasi subset dari merupakan urutan parsial pada PB. Karena relasi subset dari bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif, maka himpunan PB dengan relasi subset dari adalah posep. Misalkan MK adalah himpunan mata kuliah pada sebuah jurusan, maka MK1 mendahului MK2 menyatakan mata kuliah MK1 sama dengan MK2, atau MK1 adalah prasyarat untuk mengambil MK2. Karena relasi mendahului bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif, maka himpunan MK dengan relasi mendahului adalah sebuah posep. Jenis posep, misalkan himpunan S dengan relasi mendahului adalah posep dan A, B merupakan elemen S, maka sifat A dan B comparable atau dapat dibandingkan jika A mendahului B atau B mendahului A, dan jika A dan B non-comparable atau tidak dapat dibandingkan jika A tidak mendahului B dan B tidak mendahului A. A dan B non-comparable dapat ditulis dengan A garis 2 B. Contohnya, himpunan A berisi 1, 2, 3, 6, 12 terurut oleh pembagian, maka 3 dan 6 comparable karena 3 mendahului 6 dan 6 mendahului 3. 2 dan 3 non-comparable karena 2 tidak mendahului 3 dan 3 juga tidak mendahului 2. Urutan parsial ketat, quasi order, strict partial order. Suatu relasi biner pada sebuah himpunan disebut urutan parsial ketat atau quasi order atau strict partial order jika relasi tersebut bersifat irefleksif, jika A berelasi A atau tidak berelasi dengan A untuk setiap A elemen S. Kemudian bersifat transitif jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Notasi untuk relasi parsial ketat ini yaitu benar-benar mendahului. Urutan parsial mendahului pada suatu himpunan S tidak perlu setiap pasangan elemennya harus berelasi. Urutan total, urutan linear, total order, linear ordered. Suatu urutan parsial mendahului pada himpunan S disebut suatu urutan total atau urutan linear atau total order atau linear ordered jika berlaku untuk setiap A, B elemen S, maka A mendahului B atau B mendahului A. Artinya setiap pasangan di S comparable atau dapat dibandingkan. Untuk pasangan S dengan relasi mendahului seperti di atas disebut himpunan terurut linear atau linearly ordered set atau disebut sebuah rantai atau chain. Contohnya himpunan A yaitu 1, 2, 6, 12
12 terurut oleh pembagian. Nah, di sini terlihat bahwa 1 mendahului 2, 1 mendahului 6, 1 juga mendahului 12. Kemudian 2 mendahului 6, 2 mendahului 12, dan 6 mendahului 12. Dalam hal ini, setiap dua unsur atau pasangan dari A bersifat comparable atau dapat dibandingkan. Nah, berarti untuk semua himpunan A dengan relasi mendahului merupakan sebuah himpunan terurut linear atau chain. Istilah-istilah dalam poset, bila himpunan S dengan relasi mendahului adalah sebuah poset, maka A subset S dan A bukan merupakan himpunan kosong, maka berlaku istilah-istilah berikut. Yang pertama, A elemen A disebut elemen minimal dari A jika tidak ada X elemen A sedemikian sehingga X mendahului A. Kemudian A elemen A disebut elemen maksimal dari A jika tidak ada X elemen A sedemikian sehingga A mendahului X. A elemen A disebut elemen terkecil dari A jika A mendahului X untuk semua X elemen A. A elemen A disebut elemen terbesar dari A jika X mendahului A untuk semua X elemen A. B elemen S disebut batas bawah dari A jika B mendahului X untuk semua X elemen A. D elemen S disebut batas bawah dari A jika X mendahului B untuk semua X elemen A. B elemen S disebut batas bawah terbesar atau infimum dari A jika untuk setnya C yang merupakan batas bawah lain dari A berlaku C mendahului B. B elemen S disebut batas atas terkecil atau supremum dari A jika untuk setiap C yang merupakan batas atas lain dari A berlaku B mendahului C. Diagram poset atau hash. Diagram hash dari poset himpunan S dengan relasi mendahului digambarkan sebagai suatu grafik berarah tanpa loop di mana node menunjukkan elemen dari S dan edge menunjukkan relasi. Aturan membuat diagram hash tersebut yaitu jika A mendahului B dan A tidak sama dengan B, maka A terletak di bawah B. Nah, jika A mendahului B dan tidak ada C yang elemen S, sedemikian sehingga A mendahului C dan C mendahului B, maka dari A ke B ditarik sebuah edge atau garis. Dan jika A mendahului B dan A mendahului C, maka B dan C terletak pada level yang sama. Contoh soal. Misalkan himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18, dan 24 merupakan himpunan terurut oleh pembagian, maka diagram hash-nya adalah, nah di sini kita buatkan dulu nilai terkecil yaitu 1. Kemudian 1 ini mendahului 2 dan mendahului 3, 2 mendahului 4, 2 juga mendahului 6, kemudian 3 mendahului 6 dan juga mendahului 9. Nah, 4 mendahului 8, kemudian 4 juga mendahului 12. Nah, di sini 6 juga mendahului 12, kemudian 6 juga mendahului 18 dan 9 mendahului 18. Terus 8 mendahului 24 dan 12 juga mendahului 24. Untuk elemen minimalnya adalah 1, elemen maksimal 18 dan 24 karena tidak ada elemen yang dapat dibagi oleh 18 maupun 24. Untuk elemen terkecil yaitu 1 dan elemen terbesarnya tidak ada karena tidak ada elemen yang dapat dibagi oleh semua elemen lain di himpunan S. Misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5 didefinisikan oleh relasi R ke A didefinisikan oleh R X, Y di mana X mendahului Y, X, Y elemen R. Tunjukkan bahwa relasi mendahului tersebut merupakan poset. Diketahui A himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5 tunjukkan bahwa relasi mendahului yang disebut definisi di atas merupakan poset. Himpunan A dengan relasi mendahului yaitu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 3,3, 3,4, 3,5, 4,4, 4,5, dan 5,5. Yang pertama yaitu refleksif, di mana untuk setiap X elemen A, maka X berrelasi dengan X. 1 merupakan elemen A, maka 1,1 merupakan elemen R. 2 merupakan elemen dari A, maka 2,2 juga merupakan elemen R. Sifat yang kedua yaitu antisimetri. Untuk setiap X, Y elemen A, maka X relasi Y dan Y relasi X, maka X sama dengan Y. 1,1 merupakan elemen R, maka 1,1 merupakan elemen R. Kemudian 1,2 merupakan elemen R, maka 1,2 bukan elemen dari R. Kemudian untuk sifat transitif, untuk setiap X, Y, Z merupakan elemen A. Untuk X relasi Y dan Y relasi Z, maka X berrelasi dengan Z. 1,2 dan 2,2, maka 1,2 merupakan elemen R. Dan untuk 1,3 dan 3,3, maka 1,3 merupakan elemen R. Jadi relasi mendahului yang didefinisikan pada definisi di atas merupakan sebuah poset karena memiliki ketiga sifat dari poset. Misalkan himpunan B yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 untuk himpunan terurut oleh pembagian, maka diagram hash-nya adalah, nah di sini kita tuliskan dulu 2, kemudian 2 tidak mendahului 3, maka 3 juga kita tuliskan. Selanjutnya 2 mendahului 4, 2 juga mendahului 6, terus 3 juga mendahului 6, 4 mendahului 8,
4 mendahului 12, dan 6 juga mendahului 12. Terus 8 mendahului 24, dan juga 12 mendahului 24. Dan dapat dilihat bahwa elemen minimal dari B adalah 2 dan 3, karena tidak ada elemen B yang dapat membagi 2 dan 3. Kemudian untuk elemen maksimal yaitu adalah 24, dan elemen terkecilnya tidak ada, karena tidak ada elemen B yang dapat membagi semua elemen lain di B, dan elemen terbesarnya yaitu 24. Carilah dua elemen yang tidak dapat dibandingkan atau incomparable pada poset berikut. Himpunan 1, 2, 4, 6, dan 8. Himpunan A dengan relasi mendahului yaitu 1,1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 4,4, 4,6, 4,8, 6,6, 6,8, dan 8,8. Maka untuk himpunan A di sini yaitu 1,1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 4,4, 4,8, 6,6, dan 8,8. Nah, maka kedua poset yang tidak dapat dibandingkan tersebut adalah 4,6 dan 6,8, karena sebuah poset dapat dibandingkan jika pembagi merupakan kelipatan dari yang dibagi. Nah, di sini 4 tidak mendahului 6, maupun sebaliknya 6 juga tidak mendahului 4, dan 6 tidak mendahului 8, dan sebaliknya 8 juga tidak mendahului 6. Maka kedua elemen ini bukan merupakan sebuah poset. Misalkan himpunan M berisikan A, B, C, D, E, F, G, dan H, himpunan terurut seperti pada gambar. Maka untuk himpunan M, D, E, G diperoleh batas atas M sama dengan A, B, dan C. Untuk batas bawah M yaitu H, supremum M yaitu C, dan infimum dari M adalah H. Dan untuk himpunan N, C, D, E diperoleh batas atas dari N yaitu A, B, dan C, batas bawah dari N, F, dan H, supremum dari N yaitu C, dan infimum dari N adalah F. 2. Konsep dasar lattice. Definisi lattice berdasarkan konsep batas atas terkecil dan batas bawah terkecil didefinisikan lattice sebagai berikut. Suatu poset himpunan A dengan relasi mendahului disebut lattice apabila setiap dua elemen merupakan poset dengan himpunan A, relasi mendahului mempunyai batas atas terkecil dan batas bawah terkecil. Misalkan L tidak sama dengan 0 yang tertutup terhadap dua operasi biner yaitu meet dan join, maka L disebut lattice jika setiap A, B, C elemen L memenuhi yang pertama hukum komutatif A meet B sama dengan B meet A, dan A join B sama dengan B join A. Yang kedua hukum asosiatif, A meet B meet C sama dengan A meet B meet C, dan A join B join C sama dengan A join B join C. Yang ketiga hukum absorpsi, A join A meet B sama dengan A, dan A meet A join B sama dengan A. Lattice dinotasikan dengan himpunan L meet join atau L mendahului atau L. Misalkan himpunan L meet join suatu lattice dan M adalah subseta kosong dari L, maka lattice himpunan M dengan relasi meet join adalah sublattice dari himpunan L dengan relasi meet join jika dan hanya jika M tertutup di bawah operasi meet dan join. Suatu poset A disebut lattice jika dan hanya jika A meet B sama dengan infimum dari A dan B, dan A join B sama dengan supremum dari A dan B. Ada untuk setiap pasangan elemen A dan B merupakan elemen A. Elemen lattice, misalkan L suatu lattice di mana 0 adalah elemen terkecil dari L dan 1 adalah elemen terbesar dari L. Jika A elemen L, maka A disebut meet irreducible jika A sama dengan X meet Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. A adalah meet irreducible jika dan hanya jika mempunyai satu elemen sesudahnya. A disebut join irreducible jika A sama dengan X join Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. A adalah join irreducible jika dan hanya jika mempunyai satu elemen sebelumnya. A disebut atom jika A adalah join irreducible dan A suksesor immediate dari 0. A bar adalah komplement dari A jika A join A bar sama dengan 1 dan A meet A bar sama dengan 0. Jenis lattice terbatas jika L mempunyai sebuah elemen terkecil dan sebuah elemen terbesar. A join 1 sama dengan 1, A meet 1 sama dengan A join 0 sama dengan A meet 0 sama dengan 0. Lattice distributif jika untuk semua A, B, C elemen L berlaku A meet B join C sama dengan A meet B join A meet C, A join B meet C sama dengan A join B meet A join C. Lattice komplementer jika L terbatas dan setiap elemen di L mempunyai komplement. Lattice komplit jika semua subset dari L memiliki supremum dan infimum. Sifat-sifat lattice. Teorema 1. Misalkan himpunan L dengan relasi mendahului meet join adalah lattice untuk setiap A, B, C elemen L berlaku A meet A sama dengan A dan A join A sama dengan A. Ini merupakan sifat idempoten. A meet B sama dengan B meet A dan A join B sama dengan B join A. Ini merupakan sifat komutatif, dan A meet B meet C sama dengan A meet B meet C dan A join B join C sama dengan A join B join C.
Ini merupakan sifat asosiatif dan sifat terakhir A meet A join B sama dengan A dan A join A meet B sama dengan A. Ini merupakan sifat absorpsi atau penyerapan dan dari sifat refleksi mendahului diperoleh A mendahului A. A berarti bahwa A merupakan batas bawah dari A, A. Karena A merupakan batas bawah dari A, A, maka A mendahului A join A meet A. Selanjutnya dari definisi infimum diperoleh A meet A mendahului A. Karena A mendahului A meet A dan A meet A mendahului A, maka disimpulkan bahwa A meet A sama dengan A dan ini merupakan sifat antisimetris. Contoh soal. Suatu himpunan A yaitu 1, 2, 3, 6, dan 12 merupakan urutan dengan relasi pembagian merupakan poset. Pasangan-pasangan elemen dari A adalah 1 dan 2, supremumnya adalah 2, infimumnya 1, 1 dan 3, supremum 3, infimum 1, 1 dan 6, supremum 6, infimum 1, 1 dan 12, supremum 12, infimum 1, 2 dan 3, supremum 6 dan infimum 1, 2 dan 6, supremum 6 dan infimum 2, 2 dan 12, supremum 12, infimum 2, 3 dan 6, supremum 6, infimum 3, 3,12, supremum 12, dan infimum 3, dan terakhir 6 dan 12, supremum 12, dan infimumnya adalah 6. Pada gambar di samping diperoleh mid irreducibelnya A, C, D, E, dan I. Kemudian join irreducibelnya yaitu A, B, C, dan 0. Kemudian atomnya yaitu A, B, dan C. Komplemen dari A adalah C dan E, dan A disebut atom jika A adalah join irreducible dan suksesor immediate dari 0. Identifikasilah gambar di samping apakah merupakan lattice atau bukan. Pada gambar di samping diperoleh A join B meet C, B meet C yaitu 0, maka A join 0 adalah A, dan A join B meet A join C, A join B sama dengan 1, dan A join C sama dengan C, maka 1 meet C sama dengan C. Nah, karena hasilnya tidak sama, maka gambar di samping bukan merupakan lattice. Misalkan himpunan D 1, 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Identifikasilah gambar di samping ini apakah merupakan lattice komplemented atau non-komplemented. Faktor-faktor dari 1, 2 terurut oleh relasi pembagian adalah lattice dengan A join B sama dengan KPK dari A dan B, dan A meet B sama dengan FPB dari A dan B. Maka elemen terkecilnya adalah 1 dan elemen terbesarnya adalah 12. Komplemen dari 4 adalah 3 karena 4 meet 3 sama dengan FPB dari 4 dan 3 sama dengan 1, dan 4 join 3 sama dengan KPK dari 4 dan 3 sama dengan 12, maka 6 tidak mempunyai komplemen sehingga lattice D bukan merupakan lattice complemented atau disebut juga dengan lattice non-complemented. Misalkan himpunan L dengan relasi mendahului adalah lattice dengan L sama dengan A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. S1, S2, S3 merupakan subset-subset dari L, yaitu S1 sama dengan A1, A2, A4, dan A6, S2 sama dengan A3, A5, A7, dan A8, S3 merupakan A1, A2, A4, dan A8. Apakah S merupakan sublattice? Pertama, identifikasi dahulu S1 meet S2 sama dengan himpunan kosong. Himpunan kosong bukan elemen dari S, maka S1 meet S3 sama dengan A1, A2, A4, tetapi A1, A2, dan A4 bukan merupakan himpunan dari S. Lalu S1 join S2 sama dengan A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8 sama dengan L, tetapi L bukan merupakan elemen dari S, jadi S bukan merupakan sublattice. 3. Konsep dasar graf. Sejarah graf. Menurut catatan sejarah, masalah jembatan Königsberg adalah masalah yang pertama kali menggunakan graf tahun 1736 di kota Königsberg, sebelah timur negara bagian Prusia Jerman, sekarang bernama Kaliningrad. Terdapat sungai Pregal yang mengaliri mengitari pulau Knaipov, lalu bercabang menjadi 2 buah anak sungai. Ada 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Masalah jembatan Königsberg adalah apakah mungkin melalui ke-7 buah jembatan itu masing-masing tepat 1 kali dan kembali lagi ke tempat semula. Sebagian penduduk kota sepakat bahwa tidak mungkin melalui setiap jembatan itu hanya sekali dan kembali lagi ke tempat asal semula keberangkatan. Tetapi mereka tidak dapat menjelaskan mengapa demikian jawabannya, kecuali dengan cara coba-coba. Tahun 1736, seorang matematikawan Swiss, yaitu Leonhard Euler, adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah itu dengan pembuktian yang sederhana. Ia memodelkan masalah ini ke dalam graf. Daratan atau titik-titik yang dihubungkan oleh jembatan dinyatakannya sebagai titik atau noktah yang disebut dengan simpul atau vertex, dan jembatan dinyatakan
sebagai garis yang disebut sisi atau edge. Setiap titik diberi label huruf yaitu A, B, C, dan D. Definisi graf. Secara sistematis, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E atau dapat ditulis G sama dengan V, E dengan G bukan merupakan elemen dari himpunan kosong. V adalah simpul-simpul atau vertex atau node dengan minimal 1. V ini dilambangkan dengan A, B, atau C dengan bilangan asli. Dan E merupakan sisi atau edge atau arch, boleh ada dan boleh tidak ada. Nah, ini dilambangkan dengan U, V atau E1, E2, E3, dan seterusnya. Jenis-jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda dan berdasarkan orientasi arah. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda, graf dibagi lagi menjadi dua, yaitu simple graph dan unsimple graph. Untuk unsimple graph yaitu ada graf ganda atau multigraph dan graf semu atau pseudo graph. Sedangkan berdasarkan orientasi arah yaitu ada undirect graph atau graf tidak berarah dan direct graph atau graf berarah. Contoh terapan graf pada jaringan jalan atau peta kota dengan simpulnya yaitu kota dan sisi adalah jalan yang menghubungkan antar kota. Kemudian jaringan sosial dengan simpul akun pengguna dan sisinya adalah hubungan pertemanan atau followers, dan jaringan komputer atau internet dengan simpul komputer dan router. Kemudian sisinya adalah kabel atau connection. Untuk struktur organisasi dengan simpul pegawai dan sisinya adalah hubungan atasan atau bawahan pun koneksi kerja. Kemudian jadwal pelajaran dengan simpul mata pelajaran dan sisinya adalah konflik jadwal. Terminologi graf bila kedua simpul terhubung langsung dengan sebuah sisi. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi tidak bertetangga dengan simpul 4 maupun simpul 5. Bersisian atau insiden, sisi berhubungan langsung dengan simpul. Sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan 3. Simpul terpencil atau isolated vertex merupakan simpul yang tidak memiliki sisi yang terhubung dengannya atau tidak satupun simpul yang bertetangga. Contohnya adalah 5 merupakan simpul terpencil. Graf kosong atau null graph atau empty graph merupakan graf yang tidak memiliki sisi namun masih memiliki himpunan titik yang lebih atau sama dengan 1. Derajat atau degree adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul. Derajat pada simpul 1 sama dengan derajat pada simpul 2 berderajat 2, kemudian derajat pada simpul 3 adalah 3, kemudian derajat pada simpul 4 sama dengan 1, dan derajat pada simpul 5 yaitu 0 karena merupakan simpul terpencil. Lintasan atau path adalah rangkaian simpul dan sisi yang dilalui dari suatu simpul awal ke simpul tujuan. Lintasan dari 1, 2, dan 3 adalah 1,2 dan 2,3, maka panjang lintasannya adalah 2. Sirkuit atau siklus atau cycle adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Sirkuit dari 1, 2, 3 yaitu 1, 2, 3 dan kembali lagi ke 1, maka panjang sirkuitnya adalah 3. Terhubung atau connected yaitu setiap simpulnya memiliki sisi yang menghubungkannya. Ada graf tak terhubung dan graf terhubung. Upagraf atau subgraf dan komplemen upagraf merupakan himpunan bagian dari graf. Graf 1, 3, 4, dan 5 merupakan upagraf, dan graf yang bukan merupakan upagraf adalah komplemen dari graf yaitu 1, 2, 3, dan 6. Graf merentang atau standing subgraf. Suatu graf dinyatakan sebagai upagraf jika graf tersebut mengandung semua simpul dari graf. 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan upagraf dari suatu graf, sedangkan 1, 2, dan 3 bukan merupakan upagraf karena tidak mengandung semua simpul yang ada pada suatu graf. Cut-set merupakan himpunan sisi dari graf terhubung yang jika dibuang dari graf menyebabkan graf menjadi graf tidak terhubung. Jadi cut-set ini menghasilkan dua buah komponen terhubung. Graf berbobot atau weighted graph yaitu sebuah graf yang mana setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Graf sederhana khusus, complete graph, circle graph, regular graph, and bipartite graph. Graf lengkap. Simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Setiap simpul berderajat n dikurang 1. Graf lingkaran. Simpulnya berderajat 2. Graf teratur mempunyai derajat yang sama, yaitu ada 0, derajat 1, dan derajat 2. Graf bipartite. Himpunan simpulnya dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian, yaitu V1 dan V2. Pewarnaan graf. Pewarnaan pada graf adalah pemetaan warna-warna pada simpul, sisi, atau wilayah pada graf, sedemikian sehingga setiap simpul, sisi, atau wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Contoh soal. Dalam sebuah pesta, 10 orang saling berjabat tangan. Tiap orang hanya berjabat tangan satu kali dengan orang lainnya. Hitunglah jabat tangan yang terjadi. Modelkan persoalan ini ke dalam bentuk graf. Hitung simpul 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi simpul 1 berjumlah 9 sisi. Kemudian hitung simpul 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.
Jadi simpul 2 berjumlah 8 sisi. Selanjutnya hitung simpul 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi simpul 3 berjumlah 7 sisi. Hitung simpul 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka simpul 4 berjumlah 6 sisi. Next, simpul 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi simpul 5 berjumlah 5 sisi. Simpul 6, 1, 2, 3, dan 4. Jadi simpul 6 berjumlah 4 sisi. Kemudian simpul 7, 1, 2, 3, sehingga simpul 7 berjumlah 3 sisi. Dan simpul 8, 1, 2, berjumlah 2 sisi. Kemudian untuk simpul 9 berjumlah 1 sisi. Dan untuk simpul ke-10, 0 sisi. Jadi jumlah jabat tangan yang terjadi adalah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 adalah 45. Sebuah graf sederhana akan dibentuk dari 25 sisi. Berapa jumlah maksimum simpul yang dapat dibuat? Diketahui graf sederhana mempunyai 25 sisi. Ditanya berapa jumlah maksimal simpul? Maksimal sisi graf sederhana memiliki rumus n dikali n dikurang 1 per 2 kecil sama dengan 25. Untuk n sama dengan 7, 7 dikali 7 dikurang 1 per 2 kecil sama dengan 25, 7 dikali 6 kecil sama 50, 42 kecil sama dari 50. Nah, ini merupakan pernyataan yang valid. Kemudian untuk n sama dengan 8, 8 dikali 8 dikurang 1 per 2 kecil sama dengan 25, 8 dikali 7 kecil sama dengan 50, jadi 56 tidak kecil sama dengan 50, sehingga pernyataan ini tidak valid. Jadi jumlah maksimum simpulnya adalah 7. Ada n komputer yang terhubung minimal agar semua bisa terhubung. Berapa banyak minimum kabel? Agar semua komputer terhubung minimal, maka berbentuk seperti graf pohon. Jumlah sisi pohon yaitu n dikurang 1, maka minimum kabel sama dengan n dikurang 1. Tentukan jumlah simpul pada graf sederhana yang memiliki 12 sisi dan tiap simpul berderajat 2. Sigma derajat simpul sama dengan 2 kali jumlah sisi. Untuk derajat 2 berarti 2n sama dengan 2 dikali 12, 2n sama dengan 24, dan n adalah 12. Jadi jumlah simpul pada graf sederhana tersebut adalah 12. Tentukan jumlah simpul pada graf sederhana yang memiliki 20 sisi dan tiap simpul berderajat sama. Dengan menggunakan teorema jumlah derajat, kita misalkan K sama dengan derajat simpul, N jumlah simpul, sigma derajat sama dengan 2 kali jumlah sisi. Untuk NK sama dengan 2 dikali 20 sama dengan 40, maka untuk syaratnya adalah K kecil dari N. Nah, untuk N sama dengan 8, K-nya ada 5, dan N sama dengan 10, K-nya ada 4. Untuk N sama dengan 5, K-nya 8, ini tidak memenuhi karena K-nya lebih besar dari N, dan N sama dengan 4, K-nya ada 10, juga tidak memenuhi karena K-nya lebih besar dari N. Jadi jumlah simpulnya adalah 8 dengan derajat 5 atau jumlah simpulnya 10 dengan derajat 4.